Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umamah Surah, NIM 22021020018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kognitif untuk memenuhi mata kuliah perkembangan kognitif anak usia dini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu apakah pentingnya mempelajari perkembangan kognitif, bagaimana kaitannya dengan aspek perkembangan lain. Menurut saya sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana manusia berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Perkembangan kognitif mencakup proses seperti perhatian, memori, pemecahan masalah, dan pengembalian keputusan. Pemahaman yang baik tentang perkembangan kognitif memungkinkan orang tua, guru, dan pengasuh untuk mendukung anak-anak dalam mencapai potensi penuh mereka. Kaitan perkembangan kognitif dengan aspek perkembangan lain seperti fisik, sosial, dan emosional sangat erat. Contohnya, perkembangan fisik di mana kesehatan fisik dan perkembangan otak yang baik mendukung kemampuan kognitif. Perkembangan sosial yaitu interaksi sosial membantu perkembangan kognitif melalui percakapan, bermain, dan kegiatan kolaboratif. Perkembangan emosional di mana emosi mempengaruhi cara seseorang berpikir dan belajar. 2. Apakah yang teman-teman pahami mengenai kemampuan otak dan kognitif? Bagaimana kaitannya? Jawabannya, kemampuan otak dan kognitif seringkali dipahami dalam konteks fungsi-fungsi mental dan proses yang memungkinkan manusia untuk berpikir, belajar, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Kaitan antara kemampuan otak dan kognitif yaitu interdependensi. Fungsi kognitif yang sangat tergantung pada kesehatan dan struktur otak. Contohnya, kerusakan pada bagian tertentu otak dapat mengganggu kemampuan kognitif spesifik. Perkembangan kognitif seperti belajar dan memori memerlukan aktivitas otak yang sehat dan efisien. Pengaruh lingkungan. Stimulasi dapat memperkaya perkembangan kognitif melalui pengalaman dan pembelajaran yang pada gilirannya mempengaruhi plastisitas otak. Stres dan trauma dapat berdampak negatif pada kedua aspek ini, mengganggu fungsi otak dan kemampuan kognitif. Keterkaitan fisiologis. Proses kognitif seperti pembelajaran memerlukan aktivitas neuron yang efisien dan hubungan sinaptik yang kuat. Latihan mental dan fisik dapat meningkatkan kesehatan otak yang kemudian meningkatkan kemampuan kognitif. 3. Apakah persamaan dan perbedaan otak hewan dan manusia? Bisakah teman-teman sebutkan contohnya? Jawabnya, persamaan otak hewan maupun manusia terdiri dari neuron dan sinapsis yang berfungsi dalam transmisi informasi. Otak mamalia termasuk manusia memiliki struktur dasar yang sama seperti otak besar atau cerebrum, otak kecil cerebellum, dan batang otak. Banyak hewan terutama mamalia memiliki kognitif dasar seperti pembelajaran, memori, dan pemecahan masalah. Proses neurologis seperti pengaturan emosi, pengolahan sensorik, dan respon motorik ditemukan baik pada otak manusia maupun hewan. Perbedaan otak manusia umumnya lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan dengan otak hewan, terutama dalam hal ukuran relatif terhadap tubuh dan jumlah neuron. Korteks serebrasi manusia, khususnya korteks prefrontal, jauh lebih berkembang, memungkinkan kemampuan kognitif yang lebih tinggi seperti pemikiran abstrak, bahasa, dan perencanaan jangka panjang. Contohnya, otak manusia memiliki area Broca dan Wernicke yang khususnya untuk produksi dan pemahaman bahasa, memungkinkan komunikasi verbal yang kompleks.
Otak lumba-lumba memiliki kemampuan komunikasi yang kompleks dengan suara, gestur, serta menunjukkan perilaku sosial yang canggih. 4. Sebutkan tahapan perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Sebutkan ciri atau karakteristik tiap tahapan tersebut. 1. Tahapan sensori motor. Usia 0-2 tahun, anak belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungannya, menggunakan indera dan tindakan motorik. Ciri-ciri anak belajar tentang dunia melalui indera dan tindakan fisik. 2. Tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Anak mulai menggunakan simbol seperti kata-kata dan gambar untuk mewakili objek dan peristiwa. Ciri-ciri anak-anak cenderung memahami dunia secara intuitif dan imajinatif. 3. Tahap operasional konkret 7-11 tahun. Anak mulai berpikir logis tentang objek dan peristiwa nyata dan konkret. Ciri-ciri mulai mengembangkan kemampuan untuk melakukan operasi mental seperti penambahan dan pengurangan. 4. Tahapan operasional formal usia 12 tahun ke atas. Anak mulai berpikir logis tentang ide-ide abstrak dan hipotesis. Ciri-cirinya mampu melakukan penalaran deduktif dan pemecahan masalah yang kompleks. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.